Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Ayu Maharani dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Wonosari. Di sini saya akan memberikan materi tentang pemisahan campuran. Yang pertama, tujuan pemisahan campuran. Proses pemisahan campuran dilakukan untuk memisahkan zat-zat penyusun suatu campuran. Contohnya, pada proses pengolahan minyak bumi ada pemisahan campuran sehingga menghasilkan bensin, solar, minyak tanah, kerosin, dan parafin. Yang kedua, metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran ada 10 macam. Yang pertama, pengayakan. Digunakan untuk memisahkan campuran padatan yang memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda. Contohnya mengayak pasir. Untuk memisahkan pasir dengan kerikil atau batu-batu kecil. Yang kedua, dekantasi. Metode dekantasi digunakan untuk memisahkan campuran yang penyusunnya berupa cairan dan padatan. Yang ketiga, penyaringan atau filtrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, metode filtrasi digunakan untuk menyaring udara pada AC dan proses penjernihan air. Yang keempat, pemusingan atau sentrifugasi. Metode sentrifugasi digunakan untuk memisahkan campuran yang penyusunnya berupa cairan dan padatan yang merupakan partikel sangat kecil dan tersebar merata dalam cairan. Yang kelima, penguapan atau evaporasi. Metode evaporasi digunakan untuk memisahkan campuran yang berupa cairan dan padatan yang larut dalam cairan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, metode evaporasi digunakan untuk proses pengolahan garam dari laut. Yang keenam, pemisahan campuran dengan menggunakan magnet. Digunakan untuk memisahkan bahan yang bersifat magnetik dengan bahan non-magnetik. Yang ketujuh, menyuplin. Digunakan untuk memisahkan campuran yang penyusunnya merupakan zat menyuplin ketika dipanaskan. Contohnya pemisahan campuran yang mengandung amonium klorida dan natrium klorida. Bila dilakukan pemanasan, maka amonium klorida akan menguap, kemudian menyuplin pada corong gelas, sedangkan natrium klorida akan tertinggal pada cawan. Yang kedelapan, penyaringan atau ekstraksi. Metode penyaringan digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, metode ekstraksi digunakan saat kita menyeduh teh atau kopi. Yang kesembilan, penyulingan atau destilasi. Metode destilasi digunakan untuk memisahkan campuran yang berupa larutan. Pemisahan didasarkan pada perbedaan titik-titik zat penyusunnya. Dalam kehidupan sehari-hari, metode destilasi digunakan dalam industri penyulingan minyak atsiri atau minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti minyak cengkeh, minyak kayu putih, dan lain-lain. Metode destilasi digunakan untuk memisahkan minyak yang berguna dengan zat-zat pengotor di dalam tumbuhan. Yang terakhir, kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran yang berupa larutan dan volume campuran yang dipisahkan sangat sedikit hingga tidak memungkinkan dilakukan dengan ekstraksi. Pemisahan didasarkan pada perbedaan sifat kelarutan zat penyusunnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan dengan metode kromatografi sederhana digunakan untuk memisahkan tinta dan bahan pewarna. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.